Destina Katarina Maleng dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2470750069. Jadi di sini guys, saya akan mereview buku dari Pak Arthur Jefferson Maya dengan judul Sistem Inklusif dan Kedaulatan. Oke, ikutin ya guys. Bagaimana review? Pasti kalian akan tertarik dengan reviewnya. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat buat Pak Arthur untuk launching 4 buku sekaligus guys. Wow, 4 buku, yaitu buku Sistem Inklusif dan Kedaulatan, lalu ada Amerika Serikat dan Rezim Kebenaran, ada Genealogi Terorisme, dan juga Kuasa Kekuasaan. Keren banget Pak Arthur, sangat-sangat keren, menjadi inspirasi buat banyak orang, banyak sekali yang tertarik pastinya untuk membaca buku-buku dari Pak Arthur, dan ditunggu karya-karya selanjutnya dari Pak Arthur yang pastinya akan menggemparkan kita dengan teori-teori dan juga analisis yang pastinya sangat menarik. Oke guys, jadi saya akan membahas tentang buku ini. Saya akan mereview lebih dalam di bab 1, yaitu tentang sistem inklusif. Jadi buku yang ditulis oleh Pak Arthur merupakan karya yang sangat akademis, yang mendalam dan provokatif tentang keamanan di Asia Tenggara. Buku ini mengkaji bagaimana sistem inklusif mempengaruhi kedaulatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama ya melalui dilihat ya dari teori Foucault dan Bourdieu. Kalau kita lihat, Asia Tenggara itu adalah kawasan yang sangat strategis dan juga rawan konflik sebenarnya ya, juga persaingan yang kuat akan keterlibatan aktor-aktor dari Amerika Serikat, China, dan juga Eropa yang telah mempengaruhi keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. Jadi dalam buku ini melihat tentang bagaimana dinamika keamanan Asia Tenggara, lalu memberikan penjelasan tentang keamanan dari sistem inklusif menggunakan teori dari Foucault dan Bourdieu yang sangat relevan tentunya dari analisis dari Pak Arthur. Juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana peran aktor negara dan non-negara dalam mengarahkan kebijakan keamanan di kawasan-kawasan negara-negara. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang keamanan di Asia Tenggara. Keamanan di Asia Tenggara adalah isu yang kompleks karena melibatkan berbagai tantangan dan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik, ekonomi, sosial, dan budaya. Wilayah kita tahu ya, Asia Tenggara itu terdiri dari 10 negara yang termasuk dalam ASEAN, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang pasti menghadapi berbagai ancaman konflik tradisional maupun non tradisional. Salah satu konflik yang sangat berdampak besar ya bagi keamanan di Asia Tenggara yaitu sengketa teritorial ya, tentang konflik di Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan adalah salah satu isu utama yang melibatkan klaim tumpang tindih dari negara-negara seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Persaingan militer yang semakin kuat meningkatkan kekuatan militer di wilayah ini, terutama oleh negara besar seperti China dan Amerika Serikat, yang juga memengaruhi stabilitas regional. Selain itu, ancaman non-tradisional yaitu terorisme. Kelompok ekstrem seperti ISIS, Abu Shabaab di Filipina, dan juga Jamaah Islamiyah di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim. Perompakan dan penyelundupan di Selat Malaka dan perairan sekitar menjadi tantangan besar.
Perubahan iklim juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi di negara-negara di sekitar Asia Tenggara yang sangat rentan dengan bencana alam seperti banjir, angin badai topan, lalu kenaikan permukaan air laut yang juga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Upaya keamanan yang dilakukan terutama oleh ASEAN memiliki peran yang sangat penting dalam membangun stabilitas melalui mekanisme seperti ASEAN regional dan juga organisasi-organisasi yang lain. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kekuasaan Bourdieu dan Foucault. Jadi kedua kekuasaan ini adalah teori yang berbeda, pandangan yang berbeda tetapi saling melengkapi tentang kekuasaan dalam masyarakat. Dari teori Bourdieu melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang terstruktur melalui modal seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga kultural dan juga simbolik yang digunakan untuk mendominasi dalam berbagai arena sosial. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan bekerja melalui habitus, yaitu pola pikir dan tindakan yang terbentuk dari pengalaman sosial, sehingga menciptakan dominasi simbolik yang seringkali tidak disadari oleh individu atau pelaku-pelaku. Sebaliknya, kekuasaan Foucault memandang kekuasaan sebagai relasi dinamis yang tersebar dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu. Kekuasaan menurut Foucault bekerja melalui pengawasan, disiplin, dan juga normalisasi yang mengontrol struktur serta perilaku dan juga tata cara dari individu yang tidak terlihat. Sementara Bourdieu, dari kekuasaan teori Bourdieu ini berfokus pada struktur sosial dan posisi individu yang di dalamnya. Kalau teori Foucault lebih menyoroti bagaimana kekuasaan membentuk subjek melalui wacana dan praktik sosial. Sebenarnya kedua teori ini memang mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekedar dominasi langsung, melainkan proses yang terinternalisasi dalam kehidupan. Oke, sekian review dari saya, review tentang buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan di bab 1. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, dan salah pelafalan. Kita akan ketemu di next review selanjutnya dari buku Arthur. Oke, bye.